Oh masuk. Oke. Say hi. Nah, kali ini gue lagi pengen ngobrol sama Ci Febri. Nah, Ci Febri sebagai sekarang lagi sibuk HR, jadi backgroundku HR. Sekarang lagi sibuk di HR. Human Resource ya? Human Resource, betul. HRD. Takutnya orang tuh nggak ada yang tahu nih kan, penonton iya. pengen ngobrol nih. HR tuh takutnya HRV mobil gitu kan. Iya, HRV ya, betul. Bisa. Enggak, gue nggak ngajok sih, cuman ini takutnya mispersepsi. HR apaan sih gitu kan. Takutnya mobil gitu kan. Dan ini seorang Human Resource salah satu perusahaan ya. Yes, betul. Dan ini gue pengen nanya soal mungkin personal branding ya, Ci ya. Oke. Dan ngeliat fenomena belakangan ini, personal branding tuh kayaknya lagi gencar-gencar banget. 2 tahun atau 3 tahun belakangan ya? 4 ya, sekitar 5 tahun kurang ya belakangan ini ya. Start dari inilah media-media digital mulai berkembang jauh. Pandemik kali ya yang bikin meningkat banget. Menurut gua sih sebelum sih ya. Karena Instagram tuh udah mulai itu tuh, Instagram tuh personal branding. Nah, habis itu nongol-nongol YouTube. Ya kan itu. Nah, secara mungkin ini dasarnya ya, secara yang benernya nih. Kan orang banyak salah persepsi. Udah personal branding aja kayak pencitraan. Sebenarnya personal branding artinya sendiri itu apa sih sebenarnya menurut HR sendiri ya? Berarti ini ranahnya kerja dong berarti ya, kerja dulu deh mungkin kerja dulu karena nih lagi susah nyari kerja nih masalahnya. Betul. Nah, kalau ngomongin personal branding, sebenarnya definisinya secara umum sesuatu dikatakan personal branding adalah di saat kita ngelakuin sesuatu, gitu ya, ngelakuin sesuatu, tapi sesuatunya itu berulang-ulang sebenarnya. Kalau kita cuma ngelakuin sekali, terus orang menilai, itu namanya judging mungkin ya. Tapi kalau personal branding adalah sesuatu hal yang aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi mencirikan dia. Betul. Dan akhirnya orang punya persepsi tentang dia, misalnya nggak tahu dia pengennya personal brandingnya apa nih, misalnya? Ya selalu menghibur orang dan gue selalu kayak menjadikan gue dewa sih ya. Kenapa gue Dionysius ya? Jadi menjadikan dewa ya Dionysius, dewa pesta itu dewa. Jadi hiburan aja sih. Entertainment ya. Nah, that's why sebenarnya kan ngomongin personal branding ini kan long journey banget Yon. Nggak bisa kayak cuma sekali 2 kali kita ngelakuin aktivitas, nggak bisa kayak cuma sebulan 2 bulan kita ngelakuin aktivitas. Mungkin bertahun-tahun dari mencarikan image ya. Betul, yang akhirnya image itu nempel di Dion. Misalnya contohnya Dion bikin YouTube kayak gini, ingat YouTube ya berarti ya? Di YouTube sama Dion bikin YouTube kayak gini, Dion konsisten selama misalnya setahun atau 2 tahun. Dicaplah YouTuber. Betul. Karena itu paling mudah kan, orang yang paling common, oh ini Dion YouTuber nih kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi memang ada aktivitas yang berulang banget, baru itu bisa di label sebagai personal branding. Oke. Itu sih Yon. Itu secara mungkin umum. Iya. Cuman ini kita berkaitan dengan kondisi saat ini, pekerjaan kan lagi sulit. Nah, personal branding apa sih yang sebenarnya dicari sama HR lah ya, sebagai mencari karyawan yang sesuai dengan gue. Pasti lihat CV-nya dulu. Nah, CV-nya dulu kayaknya lihat dari face-nya nggak meyakinkan walaupun prestasinya bagus misalkan. Kok mukanya nggak simetris gitu. Iya. Jangan dong. Iya. Sebenarnya kalau yang dicari sama HR, personal branding itu part kecilnya sih. Kita tetap lebih, karena konteksnya kerja, kita tetap lebih pakainya kompetensi sebenarnya. Kompetensinya orang ini apa sih? Nah, di saat HRD ini ngecek background-nya, kemudian cara dia berteman di sosial media kayak gimana, itu sebenarnya part kecil aja. Oh iya, pantas aja kenapa ditulis sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, karena minta dicantumin. Karena itu melihat personalnya, brandingnya dia. Iya. Dia nyampah jadi haters atau enggak gitu maksudnya? Betul. Karena kan kelihatan nih dia komen-komen sama teman-temannya, dia responnya kayak gimana. Nah, itu kelihatan banget biasa di sosial media. Cuma ya balik lagi, di saat interview nanti kita kan bisa konfirmasi nih. Ini temen-temen lu gini, kalian aktivitasnya biasanya ngapain? Gabung ormas, Bu. Langsung coret. Gabung ormas, Bu. Gitu. Lebih ke kayak gitu sih, Yon. Jadi enggak cuma lihat sosial media terus kita
kayak ngejudge dia atau gimana, kan kita bisa konfirmasi ulang. Oh gitu, jadi bahan buat interviewnya juga. Betul. Nah, dan selain itu, gue suka bingung, bokap gue juga HR sebenarnya. Di pabrik juga tapi. Oh gitu? Okay. Cuman gue gak pernah mau gabung sama dia. Karena gue biang onar masalahnya nih. Dan cuman gue yang jadi kondisi saat ini, posisi gue juga sebenarnya ngerangkap juga di perusahaan. HR juga mencari wartawan sekarang bertanggung jawab. Oh, oke. Nah ini dengan lihat muka sendiri, apakah orang sebagai HR ya, ini di luar personal branding dulu bentar ya dikit. Itu dia belajar psikologis, psikologis apa? Komunikasi. Komunikasi, oh sama ikom juga ya. Itu harus ngeliat psikologis nggak sih? Ngeliat, pasti ngeliat. Cuma kan psikologis dari mana dulu nih? Contoh. Sisinya lihatnya misalkan dari mana? Muka doang atau apa? Mungkin CV dulu deh ya, muka dulu ya. CV dulu ya, oke. Ngeliat, pasti ngeliat. Cuma apa yang kita lihat itu kan harus terukur ya. Nggak cuma kayak ngeliat, oh Dion orangnya nih kayaknya cacat mental, introvert, agak-agak sengklek gitu kan, nggak kayak gitu. Tetap ada pengukuran-pengukuran, balik lagi ke kompetensinya Dion. Karena kan kita nggak bisa lihat covernya doang nih. Kita harus lihat Dion prestasinya apa sih, Dion sibuk ngapain sih, weekend dia ngapain sih. Oh ternyata Dion weekend itu bikin konten YouTube loh, atau Dion ternyata aktif dan sukanya apa sih. Nah itu bisa dicek. Jadi ya pasti awal-awal ngeliat look dulu lah. Nah, dan itu lihat look dulu ya kayak di CV. Dan itu untuk memperkuat CV supaya si HR tuh yakin gue bakal terima lu nih untuk tahap awal untuk interview itu apa harus di ini. Ini mungkin yang buat nyari kerja ya dalam kondisi atau yang nganggur 2 tahun mungkin ya karena Covid ya. Ya kan biasa kan kalau gue terima nih Ci ya, kalau misalkan lewat email nih perusahaan cuman Word doang, nggak ada variasi apa. Variasi elemen-elemen atau item-item misalkan harus garis merah tuh mempengaruhi nggak sih? Karena kan lagi banyak aplikasi-aplikasi kayak gituan ya. Yes. Jasa-jasa jual CV. Oke. Kalau untuk apply kerjaan sendiri, sebenarnya prinsipnya kayak gini sih. HR itu kan terima CV banyak banget tiap hari. Jadi kita tuh nggak punya banyak waktu sebenarnya buat ngelihat, nggak bisa baca sampai detail gitu. Jadi kalau ditanya idealnya kayak gimana? Idealnya CV kita harusnya sekomprehensif mungkin, tapi jangan banyak-banyak lembarnya. Kayak CV ku nih misalnya, CV ku cuma 2 lembar doang. Cuma 2 lembar yang dimana orang baca poin-poinnya dapat. Misalnya lulusan mana, terus sebelumnya kerja di mana, kemudian aktivitasnya ngapain, terus skill yang dia punya apa. Misalnya Dion YouTube, Dion punya skill editing misalnya, editing, terus record, terus content creator. Broadcaster lah intinya. Nah, broadcaster itu yang harus dimunculkan sebenarnya di CV. Tapi kalau ditanya, CV itu harusnya keren-keren atau gimana, Ci? Tergantung nih yang kamu apply, pakannya apa. Misal, ada juga nih, biasanya orang apply CV, dia untuk bagian creative director misalnya. Tapi CV-nya biasa banget. Padahal yang di-expect, kalau orang kreatif kan jelas. Kreatif ya. Dia punya sense desain kayak gimana, terus dia punya portofolio desain kayak gimana. Paling kan dia cantumin link lah. Yang bisa misalnya aku klik, atau di lembarannya dia bikin sedemikian rupa supaya aku tahu, oh ini anak desain bener nih. Kan nggak mungkin anak desain cuma Word doang selembar, putih gitu. Ya biasanya itu buat sisi-sisinya buat ini bungkus gorengan sih. Iya, akhirnya cuma ya udahlah gitu, digeser. Berarti mempengaruhi juga ya. Mempengaruhi. CV ya, kan? Ya. Tapi jangan yang kayak terus rame banget. Karena ya itu balik lagi. Kalau ditanya emang HR itu baca CV itu berapa menit sih, Cik? Iya itu. Paling tuh sekitar 1-3 menit maksimal. Lihat poinnya dulu. Yes. Itu dulu. Nanti akan dilanjutin di interview. Kenapa sih kalau misalkan ini pribadi ya, di luar konteks ini dulu. Gue kalau ini langsung bling misalnya. Kenapa sih kok proses lama banget? Kayak misalnya gue kirim email ke lo Ci ya, ke perusahaan lo. Hari ini misalkan nih pada hari Senin. Tapi gue terimanya hari Senin depan. Kan katanya 2 menit atau 3 menit untuk baca. Kenapa segitu? Karena banyak banget. Oh banyak banget. Kayak misalnya di kantor gue sebelumnya, sehari tuh bisa dapat CV 500 ada kali. Padahal yang sortirin paling cuma 2 orang. Oh iya. Itu masih sortirin, misahin, nanti dari pisahin kan kita pilih lagi. Dari pilihin, kita masih ngubungin lagi. Jadi memang waktunya panjang banget. Oh gitu. Tapi kalau perusahaannya kecil misalkan, masih startup, misalkan. Kalau misalnya perusahaannya kecil. Kebanyakan nganggur kali ya? Tergantung perusahaannya sih. Oh iya. Tapi idealnya sebenarnya 2 minggu.
Iya, soalnya gue berkaca sama diri sendiri sih. Oh, Gue lama respon. dasar. Nggak bener ini ya, jangan ditiru ya. Iya, gue lama respon biasanya kan. Emang lu kenapa biasa lama gitu? Karena gue liat CV juga sih. Lihat CV, terus biasanya ngirim email, subjek kagak ada kosong. Oh, oke. Iya, kayaknya harus dikontrakin. Poin-poinnya kayak gitu ya. Iya. Karena kan gue masih belajar untuk menjadi HR ya. Terus lihat CV-nya kurang menarik udah. Tapi kita nggak tahu nih isinya. Kadang suka nggak tahu maksudnya isi kualitas pribadi orang ya. Makanya gue biasanya pribadinya ya mungkin ini orang bukan orang desain, ini orang agak gaptek, gue nggak tahu. Cuma nanti skillnya bagus kan tuh agak menyia-nyiakan sih sebenarnya. Itu sih yang bikin gue oh ya udah lama respon gue kayak gitu. Iya. Tapi memang bikin CV itu karena CV kan kayak wajahnya kita paling depan pas ketemu HR ya. Jadi bikinlah semaksimal yang lu bisa. Iya, kalau mau bisa masang foto sendiri, foto concern boleh gitu ya? Foto, sekarang kok gue ngelihatnya foto tuh nggak terlalu penting ya kalau di CV ya. Oh, nggak terlalu penting sekarang? Malah lebih ke konten isi skillnya sama sosial media ya. Oh, berarti itu ya, berarti kan karena foto kan, lu pakai foto di CV, foto umur berapa coba? Gua yang serius pas foto gitu nggak sih? Serius nih gue nih ya, kalau ngelamar kerja ya. Apa yang gaul? Jujur, kalau gue dari 2013-14 pas. Nggak diupdate kan? Nggak diupdate. Udah pas ketemu kok mukanya beda gitu. Iya. Gitu. Jadi emang nggak bisa jadi patokan foto. Nggak bisa jadi patokan, berarti isi ya. Isi sama mungkin yang buat lo yang sosmed lah yang bantu-bantu. Buat lo yang nyari kerja, intinya isi. Isi. Yang foto mah gue yakin banyak yang nggak ngupdate itu. Gue sendiri aja kadang nggak update kok. Berarti kalau dia pengen ngasih foto keluarga juga boleh gitu? Jangan dong, jangan. Foto sendiri ya, jangan foto keluarga. Takutnya ada belakang libur Dupan, kayak takutnya kan. Gue nggak tahu loh. Ya pengen keren lah, ada makanya foto Dupan itu. Tapi balik lagi kalau misalnya apply-nya desain, itu harus foto yang keren sih justru. Atau lu masukinnya nggak ke CV, masukinnya ke portofolio. Lu tinggal kasih link, terus orang buka, masuk ke PDF atau Google Drive lu bisa lihat. Ya kayak yang lu bikin lah. Lu ada kan? Ada. Kemarin gue dikirimin. Sama? Oh, portofolio itu? Oh iya. Itu berarti link juga penting ya? Penting dong, penting. Atau misalnya kalau link nggak bisa langsung diklik kan, kalau hard copy ya lu bikin barcode lah. Barcode. Oh, oke. Oh, gitu. Berarti sepenting itu ya link digital ya? Yes. Untuk memperirit kertas. Betul. Cintai bumi. Iya, dan nggak makan waktu banyak-banyak yang pasti. Oke. Dan ini proses kerja udah. Proses CV udah untuk kerja. Nah, ditarik nih, cocok nih ya. Kan pasti ada bahasa kayak kayaknya nanti gue kabarin lagi deh gitu kan. Oke. Nanti saya kabarin lagi ya. Itu bahasa itu kan orang kayak kerja banyak berharap ya. Ya kan? Iya. Berkaca gue sama dia. Jangan PHP gitu ya, jangan PHP ya. Iya gitu. Itu bahasa-bahasa itu yang bisa menentukan lo jangan berharap sama tempat gue deh. Terus kayak misalkan, oke nanti gue panggil selanjutnya, berarti dia boleh berharap dong untuk tahap selanjutnya. Betul. Itu wajar. Karena kan kebutuhan uang ya, nggak munafik kan ya. Dan itu bagaimana bisa menentukannya gitu, bisa si si pelamar ini supaya interviewer nih, gue diterima nggak sih? Iya sih anjing gue nggak terima. Kalau gue udah rela-relain gue bela-belain ya. Jauh-jauh datang dari Serang ke Jakarta. Enggak, dari Merauke kok. Naik motor jauh banget kan? Jauh. Emang iya? Enggak sih, gue bohong. Gue bohong banget sih. Jauh banget Merauke. Ya. Naik motor biasanya ada. Apa gimana? Gimana? Banyak sih emang yang kayak gitu. Dan bener banyak banget yang kayak berharap, kapan nih dipanggil lagi. Nah, yang harus dilakukan adalah sebenarnya pas lu dikasih tahu kayak gitu, lu harusnya nanya, Bu, Pak, mohon maaf saya nunggunya kira-kira nanti dikabarinnya berapa lama ya? Kalau gue sih biasa gue akan bilang, ini prosesnya maksimal 2 minggu. Kalau udah 2 minggu ternyata belum ada info lagi, belum ada respon atau belum ada feedback. Sadar diri lu, gak usah kerja. Iya, sadar diri ya, mohon enggak. Ya coba di tempat lain dulu aja gitu. Dan pandemik ini bikin proses itu lebih lama sih, jujur ya. Terus belum lagi interview online yang via Zoom atau yang melelahkan itu ya. Kalau gue sih emang jarang ya pakai gituan. Gue lebih langsung onsite datang. Itu apakah lebih rumit nggak sih interview kayak gituan? Lebih rumit nggak? Sebenarnya dibanding ketemu langsung. Sebenarnya lebih secara teknis lebih mudah.
Tapi lebih enak kalau ketemu langsung. Karena kelihatan Kan bisa attitude-nya. ngobrol ya, kelihatan Gestur. bentuknya gitu ya, kelihatan gesturnya. Terus lu ngobrol juga bisa lebih panjang. Karena Zoom itu melelahkan sih Sayang sebenarnya. kuota ya. Iya, terus belum lagi kalau wifi-nya. Iya itu, kuota. Siapa tahu dia ke kafe dulu, tinggal di atas gunung kan nggak ada sinyal. Nah iya sih. Rumahnya jauh, tapi itu benar terjadi loh. Di Medan waktu itu ada kandidat yang dia mau interview aja nyari wifi itu jauh banget. Sama, gue juga ada. Nah iya, dan itu sebenarnya kasihan sih. Kasihan. Tapi kan by phone juga nggak bisa kan. Iya, kita harus lihat face-nya kayak gimana, dia responnya gimana. Ya emang harus extra effort lah zaman sekarang. Mau nggak mau ya lo cari wifi yang tempatnya proper gitu. Walaupun wifi-nya diputus-putus, ya kalau bisa jangan putus-putus lah, diomongin baik-baik lah ya. Iya, blowing off man itu sebenarnya gue nangkep sih. Cuman gue ketawa respect aja boleh ya. Respect aja gue. Boleh. Jokes Jokes receh banget ya. Gue SD sih sebenarnya. Gue SD itu kayak gitu. Iya. Dan itu balik lagi personal brandingnya ini kan untuk pekerjaan. Untuk personal brandingnya sendiri pas ketemu misalkan ngebentung kan ini sesuai dengan gue gitu. Personal branding itu personal branding orang kan udah di CV nih. Pas ketemu langsung sesuai atau tidaknya itu kayak gue ambil nih kalau gue sih selain personal branding ngeliat akhlak ya sih, attitude. Karena gue ngerasa attitude itu lebih penting dibanding skill. Soft skill ya bisa bilang ya. Kalau skill kayak editing, broadcast, public speaking itu kan hard skill ya. Yes. Itu penting gak sih? Karena buat gue kayaknya personal branding tuh kayak pencitraan deh. Sorry dia, sebagai HR ya, Kak ya, Eci ya. Itu kayak attitude sama personal branding tuh penting mana? Udah gue tanya tuh. Oke. Di level tertentu, ini nggak bisa di-treat ke semua level sih. Mungkin kalau entry level, kita nggak bisa ngelihat skill knowledge-nya karena dia kan belum kerja juga kan. Nah, satu-satunya bisa kita lihat adalah look-nya dan attitude-nya betul, dan itu penting. Kalau ditanya attitude sama personal branding mana yang lebih penting, ya jelas attitude. Karena itu terkait sama kerjaannya dia. Kalau personal branding kan yang udah dia lakuin. Gitu. Kalau gue menilainya dari 3 sih. Balik lagi nih, level apa nih? Kalau di entry level mungkin gue bisa cuma attitude-nya aja. Tapi kalau dia udah di managerial level atau di supervisor gitu, gue biasanya menilai dari 3 hal, skill, knowledge, sama attitude. Gitu. Jadi selain dari skill, ada knowledge-nya juga dia di kerjaan kayak gimana. Skill itu kayak problem solving. Gue pengen lihat, lu kalau misalnya ada masalah kayak gini, lu solvingnya gimana sih? Terus di kerjaan lu sebelumnya, lu ada masalah apa nih yang menurut lu paling bikin lu stres gitu? Nah, gue pengen denger dia ceritanya kayak gimana. Dari situ kan nanti bisa kelihatan nih dia konsisten apa enggak jawabnya. Jadi gitu, skill, knowledge, attitude. Ini untuk yang level-level dia punya tim di bawahnya dia. Karena kalau udah levelnya manajerial, kalau ngandelin attitude aja, ya agak susah sih. Dia harus tetap punya skill yang mumpuni di levelnya dia. Berarti kalau gitu attitude doang berarti jadi pembokat kali ya? Iya pak, gitu kan. Kopi, gitu kan. Dia tetap harus punya skill, karena nanti di tim bawahnya dia, di undernya dia, bisa jadi orangnya lebih pinter-pinter. Kan nggak lucu, tiba-tiba skill knowledge-nya lebih tinggi daripada dia cuma punya attitude doang, skill-nya nggak lebih bagus, knowledge-nya nggak lebih bagus, ya lama-lama kegeser juga nanti. Berarti nanti manajer disuruh sama staff ya? Iya. Kebalik kan jadinya kan. Bos bikinin kopi. Itu pentingnya. Ya oke. Ini tadi soal kerjaan ya. Mungkin buat lo yang lagi ngelamar dan bingung, job set kan dipanggil-panggil, mungkin job set lo diblokir, ya kan? Iya, bisa jadi. Ada kan blokir? Ada.